Keluarga adalah tempat di mana kita bisa merasakan kasih, kedamaian, dan sukacita. Namun seringkali iblis merusak hubungan dalam keluarga sehingga mengakibatkan kehancuran buat hidup seseorang. Mariana Ardelia, atau biasa yang dipanggil Ibu Lia, seorang guru, menghadapi suaminya yang seorang pecandu narkoba sampai terkena penyakit AIDS. Apa yang Ibu Lia lakukan saat dia melihat suaminya sudah tidak bisa diharapkan lagi? Saya menikah tanggal 21 Juli 2001. JJ itu pemakai narkoba. Jujur saya juga mengakui bahwa saya juga pernah sebagai seorang pemakai. Keadaan rumah tangga kita benar-benar kacau banget. Terus terang saat itu hati saya benar-benar hancur. Saya mulai serius untuk cari Tuhan. Saya belajar menerima semuanya, bahkan saya pura-pura nggak tahu. Tapi saya tetap mengasihi dia, saya tetap melayani dia sebagaimana seorang istri. Masuk ke usia pernikahan kita yang kelima, JJ terinfeksi virus HIV. Sempat masuk rehab juga, tapi itu semua nggak ngubah dia sama sekali. Satu ketika malam itu dia cerita bahwa tadi pada saat dia jalan untuk beli putau, polisi itu sempat tangkap dia. Kemudian polisi itu taruh pistolnya di kepala dia. Di tengah ketakutan itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya dibebaskan kali ini, saya benar-benar saya meminta ampun, saya bertobat, saya nggak akan mau pakai lagi. Prosesnya 1 minggu itu benar-benar berhenti rokok, berhenti putau, semua berhenti. Saya ingat JJ sering nyanyi lagu itu, judulnya Ku Hidup Bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Dia sadar bahwa dia nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Ketika JJ bertobat, JJ lebih care sama keluarganya, dan care-nya benar-benar kita bisa rasain semua. Tapi masa-masa itu benar-benar nggak lama. Masuk di Januari 2009, saya ingat tanggal 6 dini hari, JJ nggak bisa berhenti batuk. Saya usahakan untuk JJ bisa masuk di opnam lagi. Masuk hari keempat, oksigen nggak boleh dilepas sama sekali. Bahkan JJ udah kadang-kadang nggak sadar. Saya ingat JJ gak sedikit pun mengeluh. Dia cuma bilang, Yesus. Satu hari sebelumnya saya bilang sama Jason, J, kalau misalkan nanti Daddy udah gak ada, kita berdua aja nggak apa-apa ya. Saya bilang, kalau Daddy udah nggak ada, kamu nggak usah bingung, Daddy itu ada di surga sih. JJ pulang ke rumah bapak jam 7:30 malam. Di jam 2 siang saya ingat JJ panggil anaknya. Kemudian dia bilang, J, Daddy love you so much. Kemudian dia panggil saya. Dia bilang, Li, do you know how much I love you? Saya bisa jawab.
Saya nggak kuat lagi untuk jawab saat itu. Terus terang saudara, saya kalau saya suruh pilih keadaan saya sakit seperti ini dibanding saya waktu itu masih di jalanan, saya pilih sekarang. Karena saya tahu walaupun fisik saya secara kedokteran bisa dibilang belum pulih dan belum sembuh, tapi hati saya sudah pulih. Amin. Saya nggak pernah menyesali saya menikah sama JJ. Karena dia seseorang yang baik, dia seseorang yang luar biasa dalam hidup saya. Dan satu hal yang saya dapat bahwa Tuhan itu kalau merencanakan segala sesuatunya selalu sempurna. Buat saya, Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan JJ, dan Tuhan juga yang menyelamatkan JJ dari ketergantungannya sama narkoba. Dan Tuhan juga yang memulihkan kehidupan JJ dan kehidupan keluarga kita. Tuhan tidak menyembuhkan suami Ibu Lia, tapi Tuhan menyelamatkan jiwanya. Amin. Tuhan rindu untuk memulihkan keluarga Ibu Lia sehingga setahun terakhir sebelum kepergian suaminya, fungsi bapa, fungsi suami mereka bisa rasakan. Karena Tuhan Yesus yang memulihkan mereka. Saya percaya berapapun, sebanyak apapun saudara yang saudara saat ini untuk masalah rumah tangga saudara, pergumulan saudara untuk suami, istri, percayalah Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita besar. Dia sanggup memulihkan setiap hubungan yang hancur, setiap hal-hal yang rusak. Tuhan mampu mengembalikannya. Seperti apa yang dialami oleh Ibu Lia sekeluarga. Tuhan Yesus dahsyat.